guys, kenalin kita kelompok 2 ekonomi yang bakal ngejelasin tentang aspek kebutuhan, perbedaan kebutuhan dan keinginan, macam-macam kebutuhan, nilai guna serta nilai pakai, dan contoh-contoh kebutuhan. Nah, sebelum mengenal lebih lanjut mengenai kebutuhan serta jenis-jenisnya, pasti dong kita mau tahu apa sih arti atau pengertian dari kebutuhan itu sendiri? Oke guys, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan berarti sesuatu yang dibutuhkan. Maka kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan ini dapat berupa barang atau jasa. Apabila manusia dapat memenuhi kebutuhannya, maka dapat dikatakan hidupnya telah mencapai kemakmuran. Perkenalkan, nama saya Clarissa Zelenu Flavia dari kelas 105 absen 8. Nah, kita kan udah tahu nih apa sih itu kebutuhan. Nah, tapi di sini aku ingin menjelaskan lebih lanjut apa yang membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan dalam kehidupan ekonomi. Dari artinya, kebutuhan itu sendiri bisa didefinisikan sebagai sesuatu barang yang harus Anda miliki dalam hidup. Sehingga kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap suatu barang dan jasa yang harus dipenuhi sehingga untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan mereka. Sementara itu, keinginan bisa didefinisikan sebagai sesuatu barang ataupun benda yang kita harapkan untuk kita miliki. Seperti contohnya, keinginan berdasarkan pemenuhan selera dan juga kepuasan. Jika kita tidak mendapatkan barang tersebut, maka tidak akan berpengaruh besar pada keberlangsungan hidup kami. Ada juga nih di ekonomi namanya nilai pakai. Apa ya nilai pakai itu? Hai guys, jadi nilai pakai merupakan kemampuan sebuah barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nilai pakai ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu nilai pakai objektif dan nilai pakai subjektif. Nilai pakai objektif merupakan kemampuan barang untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nilai ini mengacu pada kegunaan sebuah barang. Nah, kalau nilai pakai subjektif merupakan penilaian yang diberikan seseorang terhadap sebuah barang karena kemampuan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Penilaian-nilai ini tentu sangat berbeda-beda disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, selain nilai nilai juga ada nilai guna. Kira-kira apa ya bedanya? Nah guys, teori ekonomi yang mempelajari tentang kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengonsumsikan barang-barang. Saya Kurnia Biasa dari kelas 105 nomor absen 17 yang akan menjelaskan tentang nilai guna. Nilai guna itu ada 6 jenis, berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu ada kegunaan pelayanan atau service utility, adalah sebuah barang yang akan lebih bermanfaat apabila ada jasa pelayanan. Contohnya televisi atau radio yang lebih bermanfaat apabila ada siaran videonya. Yang kedua yaitu ada kegunaan tempat atau place utility, adalah barang yang lebih bermanfaat bagi manusia apabila berada pada tempat yang tepat. Contohnya yaitu pakaian tebal yang digunakan dalam suhu berdingin. Yang ketiga yaitu ada kegunaan kepemilikan atau ownership utility, adalah sebuah barang akan lebih bermanfaat setelah dimiliki oleh orang yang membutuhkan. Contohnya buku yang ada di toko yang akan menjadi lebih bermanfaat apabila dibeli oleh konsumen. Yang keempat yaitu ada waktu atau time utility, adalah barang yang akan lebih bermanfaat bagi manusia apabila digunakan pada waktu yang tepat. Contohnya jas hujan atau payung yang digunakan pada saat hujan. Yang kelima yaitu ada kegunaan dasar atau elemen utility, adalah sebuah barang yang akan mengalami peningkatan manfaat setelah dikelola dari bahan dasar menjadi bahan jadi. Contohnya kain sebagai bahan dasar untuk membuat pakaian yang kita pakai pada saat ini. Yang terakhir atau yang keenam yaitu kegunaan bentuk atau frame utility, adalah sebuah barang yang akan lebih bermanfaat jika diubah dari bentuk asalnya. Contohnya kayu menjadi perabotan rumah tangga yang akan lebih bermanfaat ke depannya bagi kehidupan rumah tangga. Halo guys, jadi selanjutnya aku bakal ngejelasin mengenai macam-macam kebutuhan manusia di dalam ilmu ekonomi. Nah, untuk yang pertama ada kebutuhan berdasarkan atau menurut intensitasnya. Itu ada kebutuhan sekunder, di mana itu adalah kebutuhan yang bersifat utama, sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, seperti contohnya sandang, pangan, dan papan.
Lalu selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Nah, ini sifatnya hanya untuk melengkapi. Seperti contoh misalnya kulkas, AC, atau kipas angin. Lalu selanjutnya ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan ini berkaitan untuk peningkatan status sosial. Ya, contohnya seperti handphone bagus, mobil, villa, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan waktu. Nah, pertama ada kebutuhan yang sekarang atau mendesak. Nah, kebutuhan sekarang itu seperti misalnya saat saya haus atau lapar, tentu saat itu juga saya membutuhkan makan atau minum. Lalu selanjutnya ada kebutuhan yang akan datang. Nah, jadi kebutuhan tidak segera ya, atau itu memberi ancang-ancang demi kelangsungan hidup selanjutnya. Lalu ada juga kebutuhan tidak terduga yang datangnya atau munculnya secara tiba-tiba. Lalu ada juga kebutuhan sepanjang waktu. Jadi kebutuhan ini tidak terbatas. Jadi artinya harus terus dipenuhi hingga batas tertentu. Seperti contohnya mempelajari ilmu-ilmu baru. Lalu ada juga kebutuhan berdasarkan sifatnya. Nah, ada dua, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Untuk kebutuhan jasmani itu bisa kita ambil contoh seperti olahraga. Tentu kita butuh olahraga agar tubuh kita sehat. Nah, untuk mendukung kegiatan olahraga tentu kita memerlukan seperti sepatu, baju olahraga, atau mungkin aksesoris olahraga lainnya. Nah, itu bisa masuk ke dalam kebutuhan jasmani. Lalu selanjutnya ada kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani ini tidak selalu pada saat untuk ibadah. Nah, ini juga berpengaruh kepada psikologi. Ya, jadi kebutuhan ini memunculkan rasa bahagia, gembira, lega, dan sebagainya. Contohnya seperti kasih sayang dari orang tua. Lalu ada juga ibadah atau siraman rohani. Lalu selanjutnya ada juga kebutuhan menurut subjek. Nah, kebutuhan menurut subjek ini terbagi menjadi dua. Ada kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Nah, untuk kebutuhan individu seperti namanya, tentu ini adalah kebutuhan yang diperlukan untuk seorang individu atau diri seseorang. Contohnya misalnya seperti seragam yang sedang saya pakai, tentu itu kebutuhan saya sendiri. Lalu misalnya alat tulis yang saya pakai, lalu buku yang saya gunakan untuk belajar. Nah, lalu selanjutnya ada kebutuhan sosial, di mana kebutuhan ini memiliki manfaat bagi banyak orang atau kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan, memberikan rasa aman, dan memberikan rasa tertib. Contohnya seperti rumah ibadah atau rumah sakit. Nah, selain dari kebutuhan-kebutuhan itu, ada juga kebutuhan menurut sosio budaya. Yang pertama adalah kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologis. Nah, jadi dari semua kebutuhan, macam-macam kebutuhan manusia, tentu semua itu sudah kita rasakan dan sudah pasti kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekian pemaparan tentang kebutuhan manusia. Dadah. Oke guys, jadi yang terakhir adalah contoh-contoh kebutuhan dalam hidup. Di antaranya adalah makanan dan minuman. Ya, pasti sudah kalian tahu bahwa makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar dan pokok bagi manusia. Karena tanpa itu kita semua tidak bisa hidup sama sekali. Nah, apa sih contoh-contoh kebutuhan yang lainnya? Salah satunya kita ada pakaian, obat dan vitamin, lalu ada kosmetik, perawatan tubuh ataupun kecantikan, lalu ada kebersihan, peralatan rumah tangga, olahraga, serta komunikasi dan informasi, dan pasti banyak lagi sebenarnya kebutuhan hidup lainnya yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Tapi kurang lebih seperti itulah ya. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 2. Bila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke guys, Tentu sangat berbeda-beda. Besar bahasa Indonesia ini. Bro,
Iya, pokoknya bagus loh tipnya. Wah. Kebutuhan ekonomi. Nah guys, Sebelum mengenal lebih dalam memenuhi kebutuhan. di sini aku Oke, halo guys. Jadi selanjutnya ada berbagai macam kebutuhan